diberikan keringanan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Iya. Nah, Mengapa ini ya? kenapa diberikan ke UMKM penurunan tarif ini? Karena UMKM adalah seperti yang disebutkan oleh Pak Aris tadi, sebenarnya tulang punggung perekonomian, mendominasi 2% dari seluruh total yang dibayar. Nah, meskipun tadi disebutkan 2,2%, ini kan relatif kecil ya. Namun pun demikian, untuk pajak yang 0,5% tadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kita bisa lihat. Dari di tahun 2013 itu hanya 0,28. Kemudian untuk badannya ya untuk orang pribadi 0,16. Di tahun 2014 meningkat 1,3 dan 0,97 triliun rupiah ya. Kemudian 2015 meningkat lagi 1,8 dan 1,6. 2016. Nah, ini yang mulai bagus. Ternyata orang pribadi mengambil alih porsinya untuk berkontribusi menjadi lebih besar 2 dan 2,2% tadi. Dan 2017 jauh lebih meningkat lagi 2,5 dan 3,2. Harapannya lebih jauh UMKM berkontribusi lebih banyak di pembayaran pajak ini. Kalau lihat grafiknya berarti kesadaran pembayaran pajak oleh orang pribadi UMKM terutama itu semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Kalau ini kita lihat di jumlah pembayarnya ya. Kalau tadi dilihat dari berapa yang dibayar sekian triliun, kemudian ini jumlah pembayarnya. Dari tahun 2013 yang badan dan orang pribadi itu 56.000 dan 165.000. Dalam rentang waktu 4 tahun 2017 meningkat badan menjadi 205 dan orang pribadi yang membayar melalui mekanisme pajak sesuai PP pasal 2 sesuai PP nomor 23 tadi adalah sebanyak 1.268.000 yang membayar. Ya. Luar biasa peningkatannya. Yang paling banyak tentunya di Kota Malang. Kalau kita ini sebenarnya yang paling banyak tentunya. Tadi kan kita udah absen ya Pak ya? Ya. Yang masuk tadi yang terbanyak juga Jakarta. Ini yang terbanyak adalah Jakarta. Dari Jakarta. Yaitu 1,5 triliun ini berarti ya. Ya, luar biasa. Kemudian yang kedua di Jawa Barat 770 hampir sama dengan di Jawa Timur ya 764. Yang keempat Jawa Tengah. Terbesar untuk di luar Jawa yang pertama adalah di Sumatera Utara ya 330. Jangan sebarannya sama dengan pelapak di Bukalapak. Iya. Bisa jadi ya. Nah, pajak UMKM ini untuk apa sih membayar pajak ini? Kita coba bacakan. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kita tahu sebelumnya kemudahan sudah dijelaskan sama Noval ya bahwa omset ketemu 1 bulan kali 0,5% udah dibayar. Nanti bayarnya gimana akan kita jelaskan lagi ya. Jadi mudah. Selanjutnya adalah memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, seperti yang Pak Aris sampaikan. Semua wajib pajak, semua warga negara berkontribusi sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau kemudian yang besar yang bayar proporsional sebesar, kemudian usaha mikro, kecil dan menengah sesuai namanya karena kecil juga berkontribusi sesuai dengan skalanya. Ya. Jadi pengetahuan tentang manfaat pajak dengan tadi sudah dijelaskan dengan manfaat 1 juta itu bayarnya buat apa saja. Bagi masyarakat semakin meningkat. Kita lihat di grafiknya juga semakin meningkat. Oke, siapa sih yang dikenakan atau boleh menggunakan tarif 0,5%? Ya, subjek pajak yang menurut PP 23 itu ada 2 orang pribadi. Ya. Ditentukan waktunya, Pak. Dalam jangka waktu 7 tahun dan badan usaha dipisahkan antara PT dan jenis usaha CV, firma dan koperasi. Boleh ya nanti di akhir sesi pada waktu
bertanya di chat, mungkin teman-teman Om dan Tante pelapa menyampaikan dulu bahwa dia selaku badan usaha orang pribadi atas nama atau CV. Kalau masuk ke Bukamol, otomatis sesuai syaratnya dari Bukalapak, maka Om Tante pelapa tentunya akan PT atau CV dan sudah ber-NPWP. Ya. Nah, ini jangka waktu ini dihitung sejak kalau wajib pajak memang sudah Om dan Tante sudah terdaftar sebelum PP ini berlaku, maka tahun pajaknya sejak tahun pajak PP berlaku, yaitu sejak tahun 2018. Mulai tahun 2018 ya. Wajib pajak baru ya sejak terdaftar. Gitu. Selanjut. Nah, ini yang tidak dikenakan. Di PP 23 ada beberapa kriteria yang wajib pajak yang tidak dikenakan PP 23, yaitu WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum. Jadi Om dan Tante misalkan yang sudah buka mall tidak ingin ikut tarif 0,5% atau dikenakan tarif 0,5%, bisa menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif normal pasal 17. Tadi kalau nggak menggunakan PP ini berarti boleh. Omsetnya berapa, kemudian dihitung dulu penghasilan netonya berapa, dan harus punya pembukuan. Punya pembukuan untuk mencari penghasilan netonya. Betul. Yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A dan atau PP 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 45 tahun 2019. Yang ketiga, bentuk usaha tetap, dan yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus atau menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi contohnya mungkin firma hukum Kayaknya teman-teman pelapak nggak banyak di 4 kriteria ini ya. Oke, kita bisa lanjut Pak. Nah, untuk objek pajaknya 0,5% itu dari mana sih? Gitu kan? Dikenakan atas apa saja? Dari penghasilan usaha. Usahanya antara usaha dagang, industri, jasa, misalkan toko, kios, misalnya lapak online, fashion wanita, kemudian penghasilan dari itulah yang dihitung dan itu akan menjadi objeknya. Betul. Nah, itu peredaran brutonya atau omset atau jualan hasil kotornya setahun syaratnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Omsetnya tidak lebih dari 4,8. Omset jualannya 4,8. Kalau lebih dari 4,8, omsetnya dari mana? Omset kalau cuma 1, 2 atau 3, kalau omsetnya dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Misalkan Om dan Tante punya lapak online ada 3 di marketplace yang berbeda, itu di total. Atau begini juga bisa ya, misalnya Om Tante punya kios di Tanah Abang, jualan langsung ke konsumen dan juga online, buka lapak secara online, maka itu dijumlahkan. Nah, itulah menjadi omset, dan kalau dalam 1 tahun menjadi omset 1 tahun. Kalau itu kemudian tidak melebihi 4,8 miliar, maka boleh menggunakan fasilitas ini. Hanya 0,5% dari omset. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjutnya, merupakan peredaran bruto tertentu atau omset tertentu tadi. Itu apa sih? Yaitu jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Ilustrasinya mungkin tadi yang disebutkan nanti yang paling cocok dengan teman-teman dan Tante Pelapak di sini. Nah, ini mungkin penjelasannya adalah ini tahun 2020 kita lihat omset tahun pajak terakhir, berarti omset 2019 itu untuk menentukan berapa tarif UMKM yang berhak dimanfaatkan. Kalau 2019 ternyata 4,2 miliar gitu misalnya, maka berarti berhak ya. Tahun ini 0,5% masih. Kalau sudah lebih
harus membuka. Harus membuka. Oke. Dan ini dalam hal wajib pajak orang pribadi, suami istri yang menghendaki pisah harta atau menjalankan kewajiban tersendiri, maka peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran usaha dari suami dan istri. Iya, digabungkan ya. Jadi suami punya lapak online di Bukalapak, toko A, istri punya lapak online juga, toko B, itu harus digabung. Karena dalam satu keluarga, di kaidah pajak itu kesatuan ekonomi. Nah, tadi sudah cukup dijelaskan, kemudian gimana bayarnya? Nah, caranya adalah yang pasti punya NPWP dulu. Ya, tadi sebutkan kalau sudah masuk Bukamal sudah pasti punya NPWP. Kalau misalnya belum punya, syaratnya apa sih? Fotokopi KTP, ini surat penyertaan bermetre dari WP yang menyampaikan kegiatan atau lokasi usaha. Ini bisa didapat juga dari Bukalapak ya, bahwa keterangan tertulis bahwa menjadi pelapak di Bukalapak. Ya. Untuk badan ada akte dokumen pendirian, ada fotokopi KTP, NPWP salah satu pengurus, kemudian surat pernyataan bermetre untuk lokasi usahanya. Nah, gimana setelah itu semua? Bisa langsung ke KPP atau KP2KP, atau juga, nah itu 1 hari kerja selesai, ya. Atau juga, nah ini mau dicatat ya Pak? Ya, cukup dengan mendaftar melalui e-registration online dengan alamat irek.pajak.go.id. Nanti begitu ke sini login kemudian mendaftar, maka dalam 1 hari akan dikirimkan NPWP-nya melalui email. Nah, dan kartunya nanti dikirim. Ya. Sekarang coba kita lihat. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Fikri Asmi Al-Fakih. Bagaimana pembayaran PPh UMKM yang dikelola kelompok masyarakat yang mana Oke, coba scroll lagi. Kita sambil lihat pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan dari para pelawak yang join sore ini. Pembayaran PUMKM yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang mana kegiatan UMKM tersebut tidak rutin dilakukan karena tergantung program kampung tersebut. Oke, mungkin yang dimaksud adalah kelompok swadaya. Iya, kelompok swadaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau badan. Siapa yang harus membayar? Yang harus membayar adalah yang menerima penghasilan. Nah, kalau kemudian kelompok masyarakat tersebut membentuk sebuah yayasan atau kemudian membentuk CV atau PT, maka pajak penghasilan itu harus dibayar, dikenakan terhadap subjek pajak PT tersebut. Atau kalau kemudian yang dimaksud sebenarnya adalah kelompok masyarakat tersebut membeli ke toko bangunan misalnya milik Pak Bambang gitu ya. Maka yang dikenakan penghasilannya di Pak Bambang itu ya. Ya. Bisa ada lagi pertanyaan berikutnya nih. Ya. Pak Bambang, Jogja Gift ini dari Jogja nih. Ya. Saya pernah baca pajak 0,5% ini hanya berlaku selama setahun. Selanjutnya mengikuti peraturan pajak usaha normal. Ya seperti yang sudah kami jelaskan, disampaikan di slide tadi. PP23 atau PPh dengan tarif 0,5% ini mulai berlaku sejak Juli 2018. Dan untuk mengenai
masa berlakunya ditentukan. Tadi kalau orang pribadi 7 tahun, badan berbentuk CV, maka berhak menikmati 0,5% itu selama 3 tahun, dan CV firma koperasi 4 tahun ya Pak Arif? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini ada pertanyaan juga. Mendirikan perusahaan, kemudian sampai saat ini belum mulai beroperasi. Tapi kemarin dapat surat dari KPP untuk menjelaskan mengapa selama tahun 2019 tidak melaporkan SPT. Apa yang harus dilakukan sekarang? Melaporkan PP 23 di tahun 2019 atau mengirim surat pemberitahuan kepada KPP bahwa perusahaan belum beroperasi. Ini ya. Iya. Jadi kewajiban seorang wajib pajak begitu sudah mendapat nomor pokok wajib pajak, maka kewajibannya adalah menghitung, membayar, dan melapor. Nah, ini kan kondisinya mau menghitung. Ternyata menghitung belum ada yang dihitung, omsetnya belum ada. Maka kemudian yang kedua membayar. Membayar juga belum ada karena belum ada pajak penghasilan atas yang nggak ada omsetnya tadi. Nah, yang ketiga, lapor tetap menjadi kewajiban. Ya. Lapor SPT tetap menjadi kewajiban meskipun di dalamnya isinya nihil. Nah, jadi cukup lapor SPT saja, tapi kolom penghasilannya nihil. Ya, cukup itu saja. Ya. Lanjut, pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan Pak Arif. Berarti pada semangat nih pertanyaan tentang pajak. Oke. Kita ada Pak, dari Pak Evin. Pak, laporan SPT tahunan untuk pribadi yang punya usaha seperti apa? Gitu. Jadi untuk orang pribadi itu ada, kalau yang punya usaha bisa melaporkan menggunakan formulir 1770. Ya. Ya, dan itu Bapak Evin bisa googling atau klik website Pajak Go ID, nanti ada bagian formulir 1770Y. Jadi misalkan Pak Evin memang hanya mendapatkan penghasilan dari usaha Bapak, nanti bisa laporkan di sana. Tapi kalau memang usahanya memang masuk kriteria UMKM seperti dimaksud dalam PP 23, maka Pak Evin nanti setiap bulan dari penghasilan bruto cukup bayarkan pajaknya 0,5% dari penghasilan brutonya. Nanti di akhir tahun laporkan penyetoran itu melalui filing, nanti pilih formulir 1770. Begitu Pak Evin. Ada Pak Sony nih, pertanyaannya seru. Om, saya Gundah Gulana bin Galau nih. Mau kursus pajak, saya langsung kirim aja pertanyaannya ya Om. Kami Gundah Gulana bin Galau. Kalau mau kursus praktis ngisi laporan pajak tanpa rasa cemas, kursusnya yang murah di mana ya? Bukan bon A, bon B. Hanya untuk ngisi form ini. Ngisi form itu sesuai kebutuhan, lengkap dengan simulasi online-nya. Pertanyaannya, apakah situasi kami bisa dijelaskan? Situasinya, kalau karyawan swasta pakai 1770S dan bukti pokoknya, udah selesai dari kantor setahun. Itu pun ngisi S-nya sudah pusing 70 lili sampai direwangi bahasa Jawa dengan sehari full boros kerja. Oke. Kalau saya tangkap kayaknya Pak Sony ini dulunya karyawan, kemudian sekarang Bukalapak. Insya Allah jadi lebih sukses ya Pak Sony. Amin. Jadi gini, kalau dulu sudah pernah membuat 1770S SPT selaku karyawan, maka prinsipnya sebenarnya sama. Cukup membuka DJP online, DJP online.
kemudian buat akun di situ sesuai NPWP-nya Pak Sony. Setelah itu kalau udah punya EVIN maka loginnya bisa dipakai itu. Tapi kalau belum punya EVIN, cukup sekali aja datang ke kantor pelayanan pajak terdekat untuk minta EVIN-nya. Nah, kalau udah ada, buat login. Setelah login kan nanti udah masuk menunya apa. Nah, disitulah bisa milih apakah mau melaporkan selaku karyawan melalui 1770S atau 1770SS atau melalui form atau bisa juga upload CSV ya. Nah, itu untuk pelapak itu sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada kalau yang memakai bukti potong, yaitu cukup mengisi di baris ke-16 berapa jumlah omset dalam setahun itu, terus ditulis 1,5%, udah selesai. 0,5%. Jadi kursusnya cukup di sini aja, udah selesai. Ya, Pak Sony, simpel sekali. Ada pertanyaan lagi apa ini? Kalau pertanyaan lagi, coba kita lihat. Wow, luar biasa pertanyaannya sore ini. Ini dari Ibu. Kurang jelas nih, Pak. Ke atas, kita coba scroll ke atas lagi, Om Dante. Oh, dari Pak Guswandi. Selamat sore Pak, pertanyaan saya satu, untuk omset. Apakah dihitung dari seluruhnya atau kalau di Bukalapak kita pakai biaya promosi, apakah omsetnya dikurangi dulu biaya promosi atau omset kotor? Yang kedua, kalau saya sudah bayar pajak sendiri dan sekarang ada potongan super seller, berarti pajak yang saya bayarkan double dong. Jadi untuk Pak Kuswandi, pengertian omset itu peredaran bruto, jadi kotor Pak. Terkait PP23 ya Pak, kalau memang Pak Kuswandi masuk kriteria PP23 dalam omset setahun kurang, tidak lebih dari 4,8 miliar Pak ya. Iya. Itu omset kotor Bapak per bulan. Jadi jualan Bapak, misalkan Bapak memang dari penjualan Bapak sebulan tidak, misalkan 4 miliar, satu tahun 4 miliar. Nah itu omset kotor Bapak tidak dikurangi biaya promosi seperti yang Bapak tanyakan. Terus omsetnya aja udah langsung dihitung pajaknya, jadi 0,5%. Jualan, saya belum punya NPWP, tapi sering jualan lewat Bukalapak. Apakah saya wajib bayar pajak juga? Nah, pertanyaan tadi bagus ya. Keinginannya untuk berkontribusi terhadap negara Om Muhammad Fatah ini cukup tinggi. Nah, maka harus punya NPWP dulu. Gimana caranya? Seperti yang dijelaskan tadi, nggak perlu ke kantor pelayanan pajak. Cukup syarat yang tadi disebutkan, kemudian melalui IREK. Sebagaimana yang di slide tadi ya. Alamatnya Pak? Alamatnya irek.pajak.go.id. Jadi kalau nanti NPWP-nya akan dikirim lewat email ya. Email, fisiknya akan dikirim lewat. Jadi kalau sekarang sedang buka webinar, buka tab satu lagi, ketik irek.pajak.go.id. Bisa langsung dicoba Pak Muhammad Fatah. Om ya, Om Muhammad Fatah. Om. Ada lagi. Oke. Dari IAOT, IAOT. Ya, saya sudah punya NPWP tapi pribadi. Status saya masih bekerja di perusahaan dan saya ada toko online di Bukalapak dan marketplace lainnya. Ya. Apakah saya harus bayar pajak untuk online-nya? Karena belum urus dari sisi hukum untuk online-nya dan pendapatan online masih belum seberapa. Jika harus bayar, apa langkah yang harus dilakukan dan kira-kira berapa dari pendapatan online saya? Nah, ya, ini karyawan plus-plus nih. Karyawan ya? Iya, plus usaha maksudnya. Ya, jadi kalau IAOT Lilian Bestari Tante Lilian Bestari itu karyawan bekerja di perusahaan berarti sudah mendapat bukti potong. Nah,
Bukti potongnya itu kemudian berapa, penghasilan yang diperoleh dari perusahaan berapa, dihitung pakai itu, selesai kan nihil kan? Selesai. Nah, kemudian di SPT juga ada pajak penghasilan final ya. Nah. Nanti dilihat di SPT yang biasa di form SPT itu dilaporkan oleh Tante Lilian, itu lihat aja ada final. Nah, final itu dimasukkan berapa omsetnya di jualannya Bukalapak ya. Jualannya berapa, terus tulis pajaknya berapa, 0,5%. Misalnya omset dalam 1 tahun. 1 tahun ya Pak. Misalnya 1 miliar, berarti pajaknya adalah tulis 20 juta. Itulah yang harus dibayarkan tiap bulan sesuai dengan omsetnya tiap bulan. Ya. Jadi tetap harus bayar, karena kalau penghasilan dari perusahaannya sudah dipotong. Sedangkan penghasilan dari selaku pelapaknya harus membayar sendiri. Ada lagi, Ibu Tante Maiza, Pak, kenapa yang dikalikan 0,5% penghasilan bruto bukan penghasilan bersih? Sebenarnya bisa balik lagi ke slide tadi. Di PP 23 ini memang menawarkan kemudahan. Jadi kalau mau menghitung penghasilan bersih, itu konsekuensinya adalah harus ada pencatatan, lebih lagi pembukuan yang rapi untuk mengetahui berapa sih penghasilan bersih atas usaha tersebut. Nah, di PP 23 ini ditawarkanlah kemudahan bagi orang pribadi terutama, biasanya untuk pembukuan, mungkin rata-rata tidak banyak yang melakukan pembukuan, ataupun mengalami kesusahan untuk menyelenggarakan pembukuan. Maka di PP 23 ini diatur kemudahan, cukup ketahui berapa penghasilan kotornya, lalu kalikan 0,5%. Jadi tidak usah kita ketahui lagi berapa sih dikurang atas penghasilan ini, dikurangi biaya ini, biaya promosi, biaya lain-lain, sesuai usaha itu tidak perlu diketahui itu, cukup ketahui aja penghasilan brutonya kali 0,5%. Karena tadi disebutkan kenapa langsung dari omset? Kalau tadi sebelum tahun 2013-an itu kan harus mencari penghasilan itu dulu. Setelah itu baru tarifnya, dan tarifnya bukan 0,5%. Kalau itu tarifnya adalah 5% bahkan sampai 30%. Nah, oleh pemerintah jiwanya tadi kan UMKM unggul, maka dimudahkan, difasilitasi langsung dari omset dikalikan 0,5%-nya. Ini ada dari Tante Tati. Pada tahun 2011 saya pernah dibikinkan oleh perusahaan tempat saya kerja, NPWP ya. NB itu dibikin untuk keperluan jalan-jalan ke luar negeri. Wah, asik. Selama ini saya belum pernah mendapat bukti potong dari tempat saya kerja. Jadi akhirnya saya belum pernah lapor pajak. Sekarang ini saya sudah resign dari tempat saya bekerja dan full time belajar jualan di marketplace. Jadi saya mesti gimana, mengingat saya belum pernah mendapat bukti pajak penghasilan dari kantor tempat saya bekerja dulu. Sementara saat ini tidak lagi kerja di sana. Saat ini full jualan online. Oke, lebih sederhana sebenarnya masalahnya. Jadi, Mbak siapa tadi? Tati. Mbak Tati, Tante Tati. Berarti persis apa yang di slide tadi. Jadi, yang dilaporkan SPT itu adalah melaporkan penghasilannya. Tidak harus terkunci itu penghasilan dari perusahaan, harus penghasilan dari jualan. Nah, meskipun nomor pokok wajib pajak tadi didaftarkan oleh perusahaannya, ya, tetapi NPW itu melekat di Tante Tati. Maka kemudian itu tetap bisa dipakai terus ya. Di jualannya itu tetap bisa dipakai dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Tiap bulan dihitung omsetnya, kemudian direkap ya Pak? Ya, direkap.
Setelah direkap, kemudian hitung 0,5%-nya, kemudian bayar. Bayarnya caranya dengan membuat e-billing. Ya. E-billing adalah salah satu menu di DJP online. Kemudian pilih kode bayar 4112. Modul penerimaan negara. Silakan set di atas modul penerimaan negara, bayar lewat situ bisa. Nanti di situ nanti cukup mengisi kode e-billing yang didapat dari e-billingnya tadi, menu DJP online tadi, ya cukup. Itu salah satu. Kalau memang nanti masih bingung, bisa juga ke bank, nanti diminta dibuatkan kode billing dan pembayaran via bank. Ya. Oke. Ada lanjut pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi dari Tante Kali. Halo, selamat sore Tante Kali. Kalau toko online saya baru mulai Juni 2019, saya bayar pajaknya tahun 2021 kan ya, untuk masa pajak 2020. Oh, enggak ya. Jadi kalau mulai Juni 2019, maka berarti Juni sudah ada omset. Asumsi sudah ada omset ya. Maka bulan Juli berarti sudah bisa menghitung berapa total omset bulan Juni. Nah, bulan Juli itulah saatnya membayar 0,5% dari omsetnya. Kemudian terakumulasi sampai dengan Desember 2019, setelah itu dilaporkan dalam SPT tahunannya. Jadi bukan 2021, 2020 ya. Jadi tidak nunggu habis tahun. Oke. Ibu Tante Siti Hajar, jika tidak membayar pajak serta tidak melaporkan SPT tahunan, apakah akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melakukan? Jadi Ibu Siti Hajar, Tante Siti Hajar ya, undang-undang kita menganut self-assessment. Jadi sangat memberikan, menyandarkan pada voluntary atau kesadaran wajib pajak untuk membayar, menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Dan sudah diatur pula sanksi apabila yang seharusnya sudah membayar tapi tidak membayar ataupun tidak melaporkan di SPT. Nanti pengawasannya ada di KPP sesuai dengan NPWP Tanda Hajar ya, misalkan Tanda Hajar ataupun wajib pajak lainnya. Nanti ada selalu diawasi oleh KPP sanksinya. Ya. Kalau tidak lapor SPT tahunan untuk orang pribadi sebesar Rp500.000, kemudian ya. Kalau apalagi yang ditanyakan nanti, ya tahunannya saja ya. Ya, tahunannya. Ada juga ini pertanyaan berikut dari Maiza. Pak, kan katanya harus bayar pajaknya sebulan sekali. Iya benar. Tapi kalau saya bayarnya setahun sekali, boleh nggak? Nggak boleh. Apakah nanti saya dapat sanksi? Dapat. Pertanyaan singkat, jelas. Jawabannya juga singkat dan jelas.
ini masih banyak sekali pertanyaan ya, banyak sekali pertanyaan. Tidak mungkin kemudian terjawab di sore ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dan belum terjawab bisa disampaikan ke kontak Kring Pajak 1500-200 atau klik www.pajak.go.id ya. Cukup Kring Pajak 1500-200 atau webnya www.pajak.go.id. Ya, masih ada kayaknya kita sudah di akhir sesi. Kita akan umumkan pertanyaan terbaik ya. Pertanyaan terbaik. Semua pertanyaannya bagus-bagus. Yang kita pilih akhirnya 3 ya. Ini tadi kita pilih Pak Arif. Dari ada 3. Dari Tante Tati, Tante Tati, Carly dan Maiza. Masing-masing mendapat voucher Rp150.000. Selamat Tanti, Carly dan Maiza. Demikian ya webinar kali ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk negara ini, untuk teman-teman pelapak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.